ini nanti tadi di kelas sudah disampaikan alat, mempersiapkan peralatan ya. Nah, tentunya kalau sudah didemonstrasikan cara mengasah, sudah dengan sharpening steel. Pakai ini ya, sudah. Pakai batu asah sudah. Oh, plate, diamond plate. Oke, pada prinsipnya sama. Jadi saya cuma mengulang saja ya, alhamdulillah kalau memang sudah. Jadi untuk memperjelas tentang mengasah, karena salah satu kompetensi seorang juru sembelih halal adalah bisa mempersiapkan alatnya sendiri, yaitu pisau, mengasah, memelihara ketajaman dan merawat, gitu. Salah satunya itu. Nah, jadi untuk mempertahankan atau merawat atau mengembalikan ketajaman, kita butuh beberapa alat. Salah satunya adalah sharpening steel atau sharpening rod. Ada yang bilang ini honing, apapun namanya. Yang jelas bentuknya seperti ini. Terus tentunya yang lebih konvensional lagi, kita akan menggunakan batu asah. Ini sama. Tadi sudah dijelaskan tentang jenis-jenis batu asah sekilas. Sudah ya. Ada batu asah yang dia kasar, ada yang semakin halus, ada yang semakin halus lagi gitu. Jadi satuan untuk membedakan batu asah itu kasar atau halusnya itu dengan apa namanya tadi? Grit. Grit itu menunjukkan partikel abrasif yang terkandung di batu asah atau di plat tadi ya, diamond plat gitu. Ada yang 40 mikron, 50 mikron, seterusnya sampai semakin lembut gitu. Kalau penjenengan beli amplas itu juga ada nomornya. Ya, ada nomor 80, ada nomor 240, nah, 120 juga ada. Ya, dan seterusnya 1000, 1500, 2000 juga ada, bahkan sampai 3000 ada. Sama, batu asah juga sama seperti itu. Yang di depan bapak-bapak semua ini jenis batu asah sebetulnya ada banyak, cuman kita munculkan 3 saja untuk sebagai pembanding, karena mungkin yang tidak biasa memegang batu asah akan kesulitan kalau kita mengasah pisau itu baiknya dengan yang grade berapa kan gitu. Ya, jadi di depan sini ada beberapa jenis batu asah dengan tingkat kekasaran. Ini saya bagi 3. Yang pertama ada di grade 240, ada tulisannya 240. Selanjutnya kita langsung lompat ke grade 1000. Yang ini ya, ini 1000, ada tulisannya 1000. Kalau baliknya ini lebih halus, 6000. Tapi ini yang kita pakai untuk percobaan 1000. Dan selanjutnya langsung lompat ke yang halus, 8000. 8000 ya, 8000. Nah, partikel abrasif ini kadang-kadang tersimpan di dalam batu asah sehingga tangan kita tidak cukup sensitif merasakan mana yang kasar, mana yang halus. Penjenengan nanti bisa dicoba dengan tangan ya, kira-kira yang halus yang mana, yang kasar yang mana, pasti penjenengan akan kesulitan. Silahkan dicoba langsung saja, sensasinya dipegang gini. Konon katanya ini yang kasar, ini yang medium, ini yang halus. Sensitif nggak tangan kita? Kayaknya mirip-mirip saja gitu. Tidak terlalu tidak terlalu jauh beda, tetapi beda ketika kita taruh beberapa logam di sini dan penjenengan gosokkan antara yang kasar dengan yang halus, apalagi dengan yang ini, maka akan terasa sekali gesekannya. Maka yang sini akan jauh lebih gerus. Dari suara, Pak? Dari sensasi gesekannya, dia lebih berat kalau yang kasar, ya. Karena dia geseknya lebih banyak materinya, ya. Kalau yang ini lebih licin. Nah, ini akan terasa nanti. Penjenengan silahkan nanti dicoba. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi grit itu tidak bisa dirasakan, kadang-kadang ya, tidak bisa dirasakan dengan jari, tetapi bisa dirasakan ketika bertemu media langsung, contohnya bilah pisau dan lain sebagainya.
kita baru tahu, oh ini grid semene, oh ini grid semene, itu kita baru tahu gitu. Tapi kalau kita mengandalkan tangan, terus demok terus dikira 500, itu kadang-kadang salah, ya. Jadi seperti itu kira-kira. Baik, untuk pisau sembelih, rekomendasi sudut yang direkomendasikan berapa derajat tadi? 20 sampai 15. 20 15. Oke, 20 15. Oke, 15. Tapi biasanya kita di paling pipih itu realistis di 16. Ya selisih 1 derajat lah. Kita nggak akan terlalu bisa membedakan. Caranya seperti apa? 20 derajat itu seperti apa? 20 derajat itu ini pertama adalah 90 derajat. 90 derajat kita ambil separuhnya adalah 45 derajat. Kita ambil separuhnya lagi adalah 22,5 derajat, kurangi 2,5 derajat, kira-kira segini inilah, ini 20 derajat. Oke, minimal segini ini. Saya ulangi ya, kalau seperti ini adalah 90 derajat, 45 derajat, dibagi 2 lagi, 22,5, kurangi dikit lagi, ini 20 derajat. Kalau kita tidak menggunakan apapun, sebetulnya ada ya, bevel protektor lah untuk mengukur sudut itu ada. Tapi kita praktis saja, jadi ngukurnya ya kira-kira seginilah. Kalau 16 itu bisa lebih rebah lagi. Tapi kalau pisau yang sudah ketemu sudutnya itu ya ketahuan ini segini ini. Ya ini ya sekitar 16 derajatan rebah. Resikonya apa? Kalau pisau yang terbiasa diasah rebah seperti ini, dia memang lebih tajam, tetapi lebih mudah tumpul, rolling dan lain sebagainya, goang dan lain sebagainya. Karena ujungnya terlalu tipis. Kalau tajamnya ya oke tajam gitu. Nah, kalau sudutnya dinaikkan sampai ke 20 derajat, biasanya pisau itu lebih kuat terhadap benturan seperti tulang dan lain sebagainya. Tapi memang mempunyai efek diasah lebih mudah karena sudutnya lebih besar. Bagian yang digesek lebih kecil ya, jadi lebih. Kalau seperti ini kan lebih kecil bagian yang tergesek dengan batu asah gitu, maka dia akan bisa lebih cepat diasah. Tapi resikonya itu ketajamannya masih kalah dengan yang rebah, tapi sudah memenuhi syarat yang 20 derajat seperti itu, kira-kira seperti itu. Lantas kapan kita menggunakan batu asah, kapan kita menggunakan sharpening steel? Ada yang tahu? Ya, kapan kita menggunakan yang ini? Kapan kita menggunakan ini? Betul, salah satunya adalah di lapangan. Kalau di lapangan pakai apa Pak? Pakai ini ya, saya kira pakai sepatu di lapangan lari-lari. Ya betul, kalau di lapangan lebih praktis kita pakai ini karena kita nggak memungkinkan di RPH kita gimbal seperti ini, dan kalau kita butuh ngasah kita harus duduk dulu dan sebagainya. Betul, jadi kita menggunakan ini itu saat kita di lapangan atau di tempat kerja. Dan ada satu lagi alasan, ketika pisau ini sudah terlalu tumpul, sudutnya sudah keluar dari 20 derajat, sudah tumpul lah, sudah sama sekali nggak tajam gitu. Maka yang pertama kita kejar adalah mengejar sudut standarnya kembali 20 derajat atau 15 derajat tadi. Itu mau tidak mau kita harus menggunakan batu asah. Ketika sangat tumpul, maka akan kita gunakan batu asah yang paling kasar. Setelah itu sudah ketemu sudutnya, maka pindah kita ke batu asah yang medium dan selanjutnya ke batu asah yang finishing untuk selesai. Setelah itu, ketika pisau sudah dalam keadaan tajam dan tumpulnya karena tumpul pemakaian, maksudnya tumpul ringan, itu kita kembalikan ketajamannya dengan sharpening steel, bisa. Tapi kalau sudah parah lagi, apalagi rolling, apalagi dempil dan lain sebagainya, mau tidak mau kita tetap harus menggunakan batu asah. Pada prinsipnya seperti itu. Saya cepat saja karena waktunya mepet ya. Ini cuma diselip-selipkan di antara waktu istirahat. Baik, saya langsung saja. Nanti pertanyaan dikumpulkan di belakang. Sudut tadi sudah, terus bagaimana cara mengasah kan gitu. Ada macam-macam. Ada orang yang ngasah caranya maju saja seperti ini. Ada yang maju mundur. Ada yang muter. Pernah lihat? Pernah versa gitu. Nah seperti itu. It's okay. Semuanya oke.
Tetapi yang menjadi pedoman kita adalah kita harus konsisten terhadap sudut yang dibentuk. Oke. Jadi di kemiringan seperti ini, kuncinya adalah kita konsisten menjaga kemiringan, jangan goyang-goyang gini. Oke. Oke. Atau di sini tidur, di sini berdiri. Ini nanti hasilnya akan cembung, tidak bisa flat. Kalau untuk pisau sembelih direkomendasikan menggunakan asahan yang flat, jadi bentuk sudutnya gini. Oke. Tapi kalau kita goyang seperti ini tadi, di sini tegak, di sini tidur, itu nanti hasil asahannya seperti ini. Selain gerakan kita yang tidak konsisten, biasanya batu asah yang sudah apa? Sudah legok terbalik, sudah cekung, itu mengakibatkan asahan kita menjadi cembung dan ini tidak menguntungkan. Jadi ketika batu asah kita sudah tidak rata lagi, maka bisa kita lakukan dressing namanya. Dressing itu meratakan, atau istilah pasarnya lapping, dilapping sih gitu. Dilapping itu digosokkan dengan batu asah yang lain gitu dan digosokkan seperti ini supaya rata lagi. Ya, ini akan terlihat nanti bagian tepi-tepinya saja yang tergosok ya. Yang sini ya kena, berarti ini sudah mulai melengkung. Ini akan terlihat seperti itu. Nah, ini yang tergesek cuma bagian tepi saja, yang tengah ini sudah tergerus. Nah, ini harus selalu kita pertahankan. Terus cara stylenya tadi bisa seperti apapun, tetapi kita harus tetap konsisten dengan sudut dan memperhatikan faktor ergonomis, karena setiap orang itu beda-beda stylenya. Oke, aku luwih penak ini kok, silahkan. Aku luwih penak ini, silahkan. Mau mundur atau maju silahkan, nggak masalah. Nanti ngasah itu gambaran mudahnya seperti ini. Ketika ini penampang pisau ya, dipotong gitu ya, memanjang ke sana ya, sudutnya kan seperti ini. Ketika kita asah sisi sebelah kiri penjenengan yang ini, itu nanti akan keluar bur, sisa asahan. Ini kalau kita rasakan, kita rasakan gini, dia akan seperti nyantol tuh, krik gitu. Itu artinya kalau kita lihat dengan kaca pembesar itu ada sisa seperti ini. Nah, ini harus kita lawan lagi dengan jumlah atau ketebalan yang sama, maka yang terjadi akan seperti ini. Terus akan berulang seperti itu. Nah, terus sampai kapan kita berhentikan gitu? Sebetulnya sampai ini keluar satu sudah cukup, berarti sudutnya sudah ketemu. Setelah itu tugas kita adalah menghilangkan bur ini. Bisa dengan media kulit, kardus, atau yang paling mudah itu dengan sharpening steel. Ini dihilangkan burnya. Oke, burnya dihilangkan. Sudah, ini insya Allah 100% tajam. Gitu. Pada prinsipnya seperti itu. Tapi untuk menjaga supaya gerakan kita konsisten, itu juga perlu latihan. Mungkin kalau melihat seperti ini pun juga, wah pokoknya gampang gitu ya. Tapi nanti saya beri kesempatan untuk pegang satu-satu, silahkan dicoba nanti. Nek rung terbiasa akan bingung. Iya gitu. Tapi bagi mungkin yang setiap hari sudah pegang ini ya biasa saja, sambil merem sambil nggak masalah. Nanti silahkan dicoba, nggak masalah. Sama seperti yang asah dengan batu asah juga seperti itu. Gitu nggih. Tapi ada satu lagi cara yang direkomendasikan sesuai dengan SKKNI tadi, kembali ke SKKNI. Jadi ada panduan cara mengasah. Itu seperti mengasah samurai. Pegangnya gini. Tangan satu untuk menentukan sudutnya, yang tangan kiri membantu untuk menggerakkan. Kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kalau konsisten ya tajam. Sebetulnya sama saja, itu berulang terus. Tapi kalau saya pribadi, saya tuh ngasah sampai naik awak gitu aja. Saya gini. Nah, tuh. Nanti akan terlihat ya. Di sini, nah ini bagian yang tergesek itu hanya 2 mili dan konsisten di situ akan membentuk sebuah garis gitu. Jadi insya Allah sudah ketemu sudutnya. Untuk mengecek ketajaman pakai apa tadi? Kertas, dan cukup pakai kertas. Sebetulnya ada cara yang praktis, tetapi tadi pagi sudah ya.
dengan kuku itu, ini yang paling praktis sebetulnya kita gunakan untuk. Tapi kalau ada kertas lebih baik pakai kertas, Oke. Nah ini kalau sudah macet gini, berhenti gini, kalau tumpul bakal seperti ini. Nah tapi kalau sudah berhenti ini artinya dia sudah tajam. Tapi untuk bisa minta kertasnya, ini ternyata habis. Oke, 1 lembar saja. Nah ini masih belum belum lancar, belum lancar. Kita kosret lagi pakai ini. Ke depan nggak boleh, Mas. Sini ke depan gimana? Oh gini, sebetulnya tidak masalah, tetapi yang direkomendasikan karena ini untuk menghilangkan bur, itu dilawankan. Oke. Kalau mundur gini akan muncul bur lagi, ini akan muncul bur lagi. Untuk asah, pakai ini kan. Jadi memang direkomendasikannya maju seperti ini. Kalau di tempatnya, di packagingnya itu seperti ini bahkan malah. Seperti ini ya, ini faktor keamanan ya, faktor keamanan. Kalau gini itu berbahaya bagi orang-orang yang ada di depan kita. Tapi perlu diperhatikan ya, kalau kita arahnya ke sini itu sembunyikan jempol kita di belakang protektor. Jangan gini ya, ini bisa hilang pucuknya nanti jempol kita. 12 gini. Oke, sembunyikan dulu, terus digosokkan seperti ini. Cukup seperti itu. Jadi sebetulnya sesuaikan dengan kenyamanan tadi, faktor kenyamanan dan keamanan gitu. Selama kita menggunakan tidak membahayakan bagi lingkungan, ya silahkan saja sebetulnya seperti itu. Nah ini sudah lumayan, sudah lumayan. Oke, selanjutnya pisau ini akan saya tumpulkan. Tadi ditumpulkan nggak di dalam? Ya ini saya tumpulkan. Dan dia ini sudah tumpul. Taunya tumpul, ya dipakai nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Ini sudah tumpul seperti ini. Oke. Ini sudah tumpul, dan ini harus kita kembalikan lagi ketajamannya. Pakai apa? Pakai ini. Loh, masuk iso? Kita coba. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, udah cukup. Sudah lumayan, sudah bisa dipakai lagi, tapi masih kurang tajam. Ini tergantung pisaunya. Pisau mahal itu lebih mudah diasah. Kalau pisau nggak tahu ini harga berapa ini, Tramontina KW ini, Tramontina tapi KW. Itu lebih sulit untuk diasah, tapi nggak apa-apa, tetap masih bisa biasanya. Sudutnya sama dengan saat sudut ngasah di batu, sama, sudutnya sama. Ini mereknya apa ini? Bukan nih. Oh, Victorinox ya, ini Victorinox. Asalnya jauh lebih mahal dibanding pisaunya. Gimana? Ininya diputer ya, sama saja diputer kita. Ini keras, ini jajan awet. Ini mungkin 10 tahun kalau lamanya cuman sama pisau-pisau aja nggak akan habis. Ya tetap masih bisa digunakan. Nggak perlu Pak, nggak perlu. Karena ini handle-nya juga nggak ada bentuknya kan. Ya di mana saja posisinya gitu. Di mana saja posisinya. Nah, udah jauh lebih tajam lagi. Ini kalau mau ditumpulkan lagi, ya otomatis sudah nggak tajam lagi lah. Percaya saja, ini lebih mudah pisau ini untuk dijadikan tidak tajam dibanding dijadikan tajam gitu. Gitu ya, ini sudah sama sekali nggak bisa tajam gitu. Nah, sekali aja, karena ini mempunyai kekerasan sekitar 62 HRC. Rockwell hardness ya, skala Rockwell. Jadi kalau pisau ini kekerasannya paling di kisaran 54
Kalau ini 62, jadinya jauh lebih keras yang ini. Ya. Tapi kalau penjenengan punya pisau yang mempunyai kerasan luar biasa, itu nanti yang habis ininya, sharpening steel-nya. Nah, makanya tidak selamanya pisau yang keras itu selalu menguntungkan. Karena kalau sudah tumpul, kita sulit ngasahnya. Gitu. Mending pisau itu ya yang normal-normal saja seperti ini. Artinya apa? Ya dia bisa tumpul gitu. Tetapi saat kita butuhkan ketajamannya, kita kembalikan itu mudah. Kita kembalikan mudah. Cukup seperti ini sudah tajam gitu. Nah, itu kira-kira penjelasan tentang asah pisau. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Monggo. Untuk ketebalannya itu pengaruh di sudutnya enggak? Ketebalan pisau ya otomatis pengaruh. Otomatis pengaruh. Jadi kalau kita menggunakan pisau-pisau yang tebalnya lebih dari 3 mili, okay, itu nanti otomatis ya gerusnya akan lebih banyak. Di permukaan yang bidang yang nanti ketemu dengan batu asahnya akan banyak. Otomatis ya memperlama pekerjaan kita. Seperti kampak itu kan tebel ya, di punggungnya bisa sampai 2 cm gitu. Tapi kita bikin asahan yang 16 derajat, maka dari ujung sampai bonggolnya itu bisa kena semua. Itu kan lama gitu. Tetapi kalau tipis seperti ini, kita kejar 16 derajat ya yang kena cuma sedikit saja gitu nih. Nanti digambar-gambar sendiri pakai rumus Pythagoras nanti ketemu. Pengaruh. Jadi selain nanti mempengaruhi bobot ya, kalau pisau yang tebal di atas 5 mili itu biasanya berat gitu, untuk bergerak kurang enak dan itu diasah lebih tidak praktis. Ya memang tidak fungsinya pisau atau bilah yang tebal itu untuk menyembelihnya. Biasanya ketebalannya maksimum di 3 mili itu sudah termasuk tebal. 2 mili itu ya lumayan lah, sudah mulai tipis. Tapi kalau ini kan paling cuma 1,5 mili dan itu sudah cukup kuat. Gitu J. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan ke dalam materi lagi. Ini cuman cuman pengenalan nggih. Untuk lebih lanjut lagi belajar mengasah dan lain sebagainya perlu bareng-bareng, mungkin butuh waktu yang lebih lama, ketemu dengan teman, latihan lebih lama lagi, baru kita nanti tahu sensasinya ngasahi janjane kepiye to gitu. Saya kira cukup itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan di kelas. Mas, ini garis-garis ini kan titik-titik ya, ada yang cuma garis